Dalam perjalanan kisruh donasi 1,3 miliar untuk Agus Salim, 3 pengacara yang pernah mendampingi Pratiwi Novi yaitu Irjen Pol Ricky Sitohang, George Elkel, dan Brian Praneda memilih mundur dengan alasan yang beragam. Keputusan ini pun sempat menimbulkan spekulasi dan memperumit polemik yang sudah menjadi sorotan tajam publik. Lantas, ada apa di balik mundurnya para lawyer tersebut? Yang pertama, Irjen Pol Ricky Sitohang mundur karena sudah tidak sepaham. Irjen Pol Ricky Sitohang mundur setelah yayasan memutuskan mengalihkan dana donasi Agus Salim ke korban bencana alam di NTT tanpa persetujuan pihak Agus. Ricky menilai langkah tersebut sebagai tindakan cacat hukum yang berpotensi dianggap sebagai penggelapan. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menerima dana dari sumber yang bermasalah. Mungkin netizen bertanya-tanya ataupun mungkin berpikir ada apa ini jenderal yang mengundurkan diri. Dan saya sudah tahu pengunduran diri saya ini akan mendapatkan konsekuensi yang bermacam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi dalam hal ini saya tegaskan, saya tidak bisa diintervensi siapapun. Makanya saya independen. Gak usah dikait-kaitkan dengan di sebelah saya ada Farhad Abbas, nggak ada hubungannya. Salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Dia nggak ada relevansinya. Nah, kenapa saya sampai mundur? Karena pada saat ada rencana mau mengalihkan ini donasi peruntukan untuk Agus ke NTT dengan tindakan sepihak, ini kan nggak boleh. Ini kan mau niat kemanusiaan tapi menabrak hukum. Saya secara jujur saya katakan di sini, saya juga nggak suka dengan langkah-langkah si Agus. Dari awal saya sampai sekarang konsisten, saya nggak suka. Dia cari-cari masalah ya supaya mendapatkan perhatian orang, tapi caranya nggak baik. Saya nggak suka. Dan jujur ngomong aja, kalau mau dialihkan ke NTT, saya juga lebih suka. Tetapi, saya kan nggak boleh dong, gara-gara nilai kemanusiaan, saya harus menabrak barikade hukum. Karena semua itu diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Ini yang saya harus jelaskan, saya berikan kepada netizen supaya mengerti kenapa saya mau mundur. Jadi jangan salah persepsi dengan saya, gitu loh. Saya cuma punya harga diri, saya mengerti hukum, saya tahu hukum, dan saya menjalankan hukum. Jadi saya nggak bisa nabrak-nabrak hukum itu. Saya kan diketahui nanti sama penyidik-penyidik yang lain dong. Padahal saya mantan Karwasidik, saya tahu itu salah, saya tahu itu nggak boleh, tapi saya tetap di situ. Ya diketawain saya nanti. Termasuk rekan-rekan pengacara-pengacara yang mengerti dan tahu hukum. Pasti saya diketawain, nggak jelas. Nah, makanya saya ambil langkah itu. Kenapa saya ambil langkah itu? Sebelum saya mengambil langkah keputusan mengundurkan diri, saya sudah ingatkan diri. Saya sudah ingatkan semuanya. Tolong, kalau kalian mau mengambil langkah seperti itu, harus ada tatanannya. Ya. Karena itu, pengumpulan donasi adalah peruntukan untuk mata Agus, tidak untuk yang lain. Sedangkan Agus pada saat itu menggunakan kepada porsi yang lain, saya katakan itu penggelapan itu. Saya kan pernah ngomong itu. Oh, saya sampai sekarang positif, itu penggelapan. Saya nggak ambil Agus. Tapi, karena ini peruntukan donasinya adalah untuk mata Agus, tidak boleh disimpangkan. Kalau ini mau dialihkan kepada pons yang lain, itu harus melalui mekanisme hukum. Itu loh kira-kira. Negara kita ini negara hukum. Jadi nggak boleh tiba-tiba keinginan sepihak alihkan aja. Kalau sananya nanti ada yang mau nanti yang tidak berterima, saya bayar. Emang kita mau membayar di sini. Kita berbicara tentang hukum. Banyak orang juga banyak duit, tapi nggak perlu seperti itu. Sama dengan saya tidak mengajarkan hukum yang benar. Saya juga ingatkan, saya sarankan, Ger, kalau kalian mau lakukan ini sampaikan dengan Densu, harus lewat pengadilan. Kalau memang Agus seperti itu bertindak, sudah ambil aja keputusan dari pengadilan biar ditetapkan. Setelah ditetapkan nanti tentunya pengetahuan Mensos ya, ke Mensos, baru nanti diputuskan. Kalau sudah keputusan pengadilan
itu berkekuatan hukum tetap. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Saya juga tenang supaya aparat penegak hukum. Nah, kalau saya restui, saya masih berada di situ di yayasan, sementara pihak yayasan sudah melakukan langkah-langkah yang blunder, sudah menabrak hukum, yang gak mau dong saya. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Saya ingatkan lebih dulu loh. Sebelum berangkat jadi saya ingatkan, kamu hati-hati. Kalau kamu lakukan tindakan itu, saya hands up, saya mundur. Udah saya ngomong loh. Saya udah ngomong sebelumnya. Jangan kau lakukan itu. Kau lakukan itu, kau kena pidana. Karena itu penggelapan. Ya, murni penggelapan tuh. Kau mengalihkan fungsi, ya, peruntukan kepada sesuatu hal, tapi kau alihkan kepada yang lain tanpa persetujuan daripada orang yang bersangkutan. Walaupun saya nggak suka. Saya nggak suka, nggak usah kasih sama Agus. Tapi kasih tahu sama dia, ini kita alihkan. Bagaimana menurut kamu, Agus? Saya nggak berterima, ya sudah. Kami lakukan lewat jalur hukum. Karena apa? Karena kamu tidak mau diobati. Kan enak kan gitu kan? Tapi ini tidak dilakukan oleh yayasan Giri CS. Saya ingatkan, tolong lakukan itu. Saya malu loh, saya penyidik loh. Ya. Saya ini pengacara loh. Saya tahu itu celah hukumnya salah. Masa saya biarkan kau salah? Percuma dong saya jadi PH. Yang lebih saya kecewakan, ada kelompok PH saya, penasihat PH ini, tidak pernah diajak koordinasi oleh PH yang satu. Dia mengambil langkah-langkahnya ke Polda, ke Manki, kita tidak diinformasikan. Tiba-tiba saya udah kaget-kaget aja, udah ada di sini, ada di sini. Lah terus fungsi saya apa? Fungsinya Pak Nyoman apa? Fungsinya Herwanto apa? Fungsinya apa? Apa kitanya apa? Jadi momo aja? Atau jadi gonggong kita di belakang begitu tanpa kita tahu apa artinya? Oh, saya nggak mau dong. Saya udah pertanyakan, tolong gabungkan, kalau mau ngambil langkah, tolong kami diinformasikan. Sehingga kami memberikan masukan-masukan apabila itu salah. Enggak tiba-tiba udah lewat aja. Saya tegur loh pengacara di sini. Sebelum saya ambil langkah loh. Kamu kenapa kamu lakukan itu? Alasannya apa? Kami sudah sampaikan gini aja, tapi kayaknya mereka sudah saling melempar. Pada saat saya tanya kenapa kamu lakukan dalam ADART kemudian mundurnya si Novi. Situasi lagi kisruh. Itu akan membuat persepsi macam-macam. Tapi katakan non-aktif, dia sambil fokus kepada suatu sisi, dia tetap bisa memantau. Kriteria lapangan kamu lakukan, tapi tidak dikerjakan. Jadi jangan salah loh netizen nih. Sebelum saya mengambil langkah itu saya sampaikan, berarti saya nggak ada harganya dong. Loh, aku ini siapa? Dibayar kagak? Duduk di situ, cuma nasihatin aja, kemudian nasihatin nggak didengerin juga. Terus saya cuap-cuap terus di media untuk membela terus. Yang nggak mau dong saya. Nah itu kira-kira biar tahu rekan-rekan apa sebabnya saya mundur daripada PH-nya yayasan. Ingat, PH-nya yayasan loh ya. Tapi kalau ada apa-apa sama Novi apabila diserang pribadinya, saya tidak pernah mundur untuk membela dia. Khusus untuk Novi, saya tidak akan mundur membela dia apabila dia dicurangi ataupun dijahati oleh orang-orang tertentu. Harus bisa dibedakan ya. Tapi menyangkut yayasan, saya hands up. Karena sudah menyimpang dari aturan hukum, menyimpang dari aturan main, dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari saya dan teman-teman saya pengacara yang lain. Ngambil langkah sendiri nih, ya. Berangkat ke NTT juga ngambil langkah sendiri nih Giri nih, dengan kelompoknya. Yang paling saya menyakitkan, biar tahu netizen apa jawabnya, ya. Ya kalau yang terjadi itu konsekuensi saya nanti, saya akan tanggung. Ini kan sombong namanya. Kamu ngerti hukum nggak Giri? Gitu loh. Nggak ngerti hukum tapi sok-sokan pasang badan supaya dibilang kau ketua yayasan. Saya marah sama Giri nih. Ngomong-ngomong di belakang belibet kamu. Kamu nggak sadar apa yang tindakan kamu lakukan itu menghancurkan Novi. Novi harus sadar ini. Tuh. Harus ngomong apa terus terang loh. Bukan selama ini saya tidak memperhatikan siapa-siapa di samping-samping kirinya. Maka saya katakan sama Novi, kau dengar ngomongan saya. Kau jangan mau dipecundangi. Jangan kau anggap di kiri kanan kau itu orang baik semua. Ada yang nggak tulis juga, ada yang ingin jerumuskan kamu. Kamu harus sadar itu, waspadai. Di dalam berucap, di dalam muncul juga kau harus waspadai, hati-hati.
Kadang-kadang manis di mulut tuh nggak ngerti juga. Lebih baik pahit seperti saya ngomong. Suka tidak suka ya inilah saya. Terserah mau apa tanggapan netizen, saya nggak peduli. Saya hanya menegakkan hukum saja. Itu kira-kira ya. Yang kedua, George Ekel mundur karena dinonaktifkan pihak yayasan. Namun ini bukan kali pertama pengacara mundur sebagai pengacara Yayasan Novi. Sebelumnya George Ekel yang sempat menjadi penasihat hukum Novi juga mengundurkan diri dengan alasan dinonaktifkan oleh pelaksana harian yayasan. Ia mengaku tidak ada kebencian dalam keputusannya, namun menegaskan bahwa isu-isu terkait dirinya tidak perlu dipercaya. George juga sempat meluruskan beberapa persoalan hukum terkait data pribadi kliennya yang dipermasalahkan di media sosial. Jadi gini, pada dasarnya kan Novi kan telah menyerahkan jabatan PLH selama 30 hari ke depan kan kepada PLH dalam hal ini Jerry Julian. Ya kan, setelah menyerahkan ke Jerry Julian, memang kan pasti ada perintah-perintah yang baru dari Mas Jerry ya. Setelah itu saya kan sebagai tim hukum bertugas melakukan klarifikasi kantor RT terhadap tindakan hukum lawan dalam hal ini tim kuasa hukum Agus ya, salah satunya adalah Bang Alfi dalam hal menyampaikan info pers ya tentang kartu tanda penduduk. Itu aja. Setelah melakukan info pers itu ya saya melihat bahwa ini sudah menyerang pribadi Novi Pratiwi dalam hal data pribadinya kan, dan saya melakukan penjelasan hukum secara publik untuk melindungi langkah hukum daripada melindungi hak hukum daripada Novi Pratiwi. Kemudian saya disampaikan untuk berhenti live dulu. Kemudian saya dapat arahan untuk dinonaktifkan. Alasan dari pihak Novi menonaktifkan kenapa, Bang? Jadi gini, pada dasarnya dari Novi ke Mas Jerry ya, Julian dan Bang Julian itu berkaitan dengan KTP gitu. Karena latar belakang saya live kan ada gambarnya Bang Alvin dan KTP itu. Tapi saya agak kan KTP-nya memang tidak tertulis nik dengan jelas kan. Tetapi saya mempertegas untuk membesarkan karena wajah Novi kan saya tampilkan ke publik ya kan, dan saya mengkopas dari sisi aturan ya kan, aturan-aturan hukum ya, baik itu peraturan pemerintah nomor 19 tentang administrasi kependudukan ya kan, karena NIK itu kan dilindungi dalam pasal 30. Kemudian saya mengkopas dari sisi undang-undang perlindungan data, dan itu dalam hal ini lawan saya dalam hal ini ini tidak boleh ya melakukan mengunjukkan bahkan melakukan penyelidikan terhadap data pribadi, dan hal itu kan diatur dalam PP nomor 40 itu. Itu tadi mungkin akhirnya nggak apa-apa lah Bang yang keluar. Berarti udah berapa hari Bang selama? Jadi gini, tanggal 30 ya, tepatnya tanggal 30 jam 10 pagi kan saya live dan dihentikan sekitar jam 11 lewat dan dinonaktif mulai dari hari itu untuk juga hapus video-video tentang COVID itu ya kan. Saya hapus, dan nonaktif itu kan tidak pernah ditarik secara personal pribadi ya kan. Dan saya merasa bahwa kalau memang saya dihentikan dalam hal untuk tidak bersuara keadilan untuk Novi Pratiwi dalam hal ini dinonaktifkan ya, saya juga kan padat ya kan, kegiatan saya kan banyak, apalagi teman-teman di Novi juga kan dihadir oleh orang profesional ya kan, dalam hal ini setara itu teman-teman, dan saya rasa bahwa saya harus menyatakan mundur diri, fokus kepada profesi saya, tetapi saya mundur dengan catatan yaitu tetap menjaga harkat dan martabat Novi Pratiwi ya, sebagai orang yang pernah ya dimana dipercayakan sebagai penerima kuasa. Itu aja, saya tetap menjaga harkat martabat Novi Pratiwi. Bagi Komunikasi sama Teh Novi sendiri seperti apa? Luar biasa, Teh Novi memiliki jiwa yang luar biasa ya, karena dia pun minta maaf juga kan, bahkan terima kasih ya, artinya sudah banyak membantu, dan saya juga kan minta maaf kepada yang bersangkutan. Intinya Teh Novi itu banyak beban, sehingga saya khawatir jangan sampai menjadi orang yang menambah beban buat dia lagi itu dalam hal kasus yang terbaru, dalam hal ini kasus-kasus lain termasuk KTP itu aja. Berarti nggak ada rasa menyesalkah Bang dengan ibaratnya keluar dari? Oh enggak, kalau secara pribadi kan kata Novi kan biasa, pasti juga kan timnya kan berkurang, jadi itu saya tidak tahu perasaannya. Tapi pada dasarnya saya merasa bahwa walaupun saya keluar, saya tetap apabila ditanya soal hukum, hak hukum Novi saya tetap memberikan pandangan hukum. Tetapi kan pasti sudah dibatasi dalam arti bahwa pengacara dari Agus dan Donatur kan tidak mungkin saya mengkanter mereka lagi. Tapi kalau tentang substansi hukum, saya tetap masih praktisi hukum, dan saya mendukung bahwa langkah-langkah yayasan tetap dibenarkan dari sisi
undang-undang maupun anggaran dasar rumah tangga. Gitu. Berarti dari abang sendiri nggak ada rasa kecewa lah ya bang ya keluarga? Tidak ada sama sekali, saya tidak rasa kecewa, malah saya memberikan dukungan penuh buat tim ya, yang mana tim hukum untuk tetap mengawal Novi Pratiwi sampai kasus ini tuntas. Yang ketiga, Brian Praneda mundur karena aksi Novi walkout dari pertemuan mediasi. Sementara itu, Brian Praneda memutuskan mundur setelah Novi walkout dari pertemuan dengan pihak Agus Salim pada November 2024. Ia mengaku merasa strategi hukum yang disepakati tak lagi sejalan. Meski demikian, Brian menegaskan pengunduran dirinya adalah hak profesional yang sudah dipertimbangkan secara matang. Mengundang ya Agus dan Bang Farhat dan kuasa hukumnya, ayo sini selesaikan masalah, bereskan supaya Pak ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiatif saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat, ayo Bang Farhat ini proposal kami bagaimana, tolong ini bagaimana. Akhirnya Bang Farhat WA sama saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baik, kita ketemu hari Jumat. Nanti saya mau ya, hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk ansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini diselesaikan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sedikit-sedikit, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Karena Lutfi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan mengadili dari kuasa hukum Novi. Biar pada tahu ini perjuangan. Egois, mereka egois. Ini pengacara hebat. Ini lawyer hebat. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan setelah Novi meninggalkan acara, tentunya ya itu terkait dengan ya pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum ya terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan, sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Bang, berarti itu keputusan sebelah pihak atau seperti apa, Bang? Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi seperti itu. Reaksi Novi apakah setelah itu ada komunikasi juga
Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi. Setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp seperti itu. Bang, terlihat kemarin jabat tangan dengan tim kuasa para Abang ingin bergabung di sana atau seperti apa mungkin, Bang? Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan pada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf, saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan, akan tapi saya tidak bisa laksanakan itu. Apapun itu namanya, karena saya melihat di sini tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatannya Agus. Itu tujuan utamanya. Terdapat polemik, dinamika, akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut, yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling, mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%. Sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus. Walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta, dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Akan tapi ada 90% yang tidak memilih. Ini yang menyebabkan saya berpikir bahwa variabel dalam polling itu seharusnya tidak menjadi satu bahan pertimbangan utama. Begitu. Bang, klausul yang dibuat itu mungkin dari abang sendiri atau dari pihak atau rembukan bersama? Baik, bisa saya jelaskan ya. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhad, dia menyampaikan, Mas tolong buatkan aja Mas draftnya, biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi. Kita udah sama-sama sepakat. Oh ya, oke, siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi, dan lanjut saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat dalam, saya sudah sampaikan itu agar supaya dapat dipelajari ya. Draft tersebut yang isi dalam grup WhatsApp tersebut adalah ada tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan lain-lain. Selanjutnya beberapa saat lah ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot, dan itu disepakati oleh Novi juga, disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi, dan akhirnya sudah oke, sudah aman, dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Farhad. Seperti itu. Berarti memang Teh Novi tahu dan setuju perihal draft tersebut, Bang? Tentunya itu merupakan ya SOP yang saya lakukan ya sejak saya jadi advokat tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ya produk hukum yang keluar dari kantor hukum saya yang saya tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien. Abang sempat tanya Bang, kenapa Novi kemarin pergi begitu saja? Kenapa? Sempat nanya ke Novi ya kenapa melakukan aksi. Setelah pasca Novi walkout, Om sempat WA tidak atau Tidak ada komunikasi. Kalau Novi setuju, kenapa Novi walkout, Bang? Jadi terdapat kondisi-kondisi yang membuat akhirnya Novi walkout dari pertemuan tersebut. Apa merasa terintimidasi kan, karena kan ketika melihat situasi kemarin seolah-olah Teh Novi ini diintimidasi oleh beberapa pihak yang saya pikir tidak ada intimidasi di sana, karena itu diskusi yang saya lihat masih tetap wajar, walaupun
sempat itu kita lihat Bang Farhad agak sedikit naik, akan tapi karena ada triggernya, tapi itu pun menunjuk ke Gary, bukan ke Novi. Disampaikan pada saat itu, wah ini kamu yang ininya, yang apa namanya, dia bilang apa, ini orang baik, dia nunjuk saya juga, Bang Farhad nunjuk saya, tapi nunjuk ke saya lah, kamu orang baik, nah, kamu nggak bener nih, nah, gitu. Itu jadi pada saat itu Bang Farhad menunjuk Novi, menunjuk untuk orang baik, nunjuk saya juga. Makanya waktu itu saya nggak reaksi karena ucapannya Bang Farhad. Begitu. Bang, sebenarnya posisi Gary ini sebagai sahabat Novi atau pengacara Novi atau seperti apa sih, Bang? Sepengetahuan saya kalau Gary itu induk memang itu pelaksana tugas ya di yayasan. Begitu. Bang, tapi emang dari dalam internal sendiri masih ada tidak sepaham gitu Bang antara kuasa hukum atau seperti apa gitu sehingga menyebabkan hal seperti ini gitu Bang. Iya, terdapat ketidaksepahaman itu wajar, tapi kita di sini mengutamakan solusinya seperti apa. Kita menyikapinya bagaimana. Ya, karena dalam membuat satu pertimbangan apalagi merefleksikan kepada sesuatu sikap, itu pastinya banyak kita mendapatkan satu masukan sana, masukan sini, pertimbangan sana, pertimbangan sini, tapi akhirnya kita konklusinya seperti apa? Bang, sebelum masuk ke forum kan itu sebelumnya Abang berkomunikasi dulu sama Tenovi ya Bang? Iya. Nah sebelum itu apakah pada saat itu sudah terjadi kesalahpahaman, mungkin ada omongan-omongan yang akhirnya membuat Mbak Novi fall out? Itu yang saya masukkan dengan kondisi ya. Yang akhirnya pada saat itu Novi sudah oke, setuju, sepakat untuk tanda tangan. Akan tapi dalam pertemuan bergulir sedemikian rupa, mungkin ada masukan-masukan juga, sehingga akhirnya yang tanpa saya ketahui, akhirnya tiba-tiba Novi walk out dalam pertemuan tersebut. Gitu. Bang, kemarin ada momen telepon di Sumargo terus Farhad marah-marah. Mungkin gara-gara itu mungkin Novi jadi kepikiran Bang. Saya sudah kurang paham, dan saya pun tidak mau menjelaskan hal tersebut menjadi satu kondisi sedemikian rupa akhirnya memperburuk suasana sekarang ini. Kenapa? Karena Novi itu bebannya sudah berat sekali sekarang. Walaupun saya sudah keluar tidak menjadi kuasa hukumnya lagi, tapi saya tidak mau memperburuk kondisi yang ada sehingga akhirnya Novi menjadi bertambah bebannya. Bang, alasannya apa Bang? Novi kira-kira tahu nggak? Itulah ada kondisi di mana akhirnya Novi memutuskan walk out. Tapi kondisi itu saya tidak bisa sampaikan. Itu menjadi satu yang saya telan sendiri. Ya, tapi itu kondisi bukan dari saya ya, ada kondisi dari luar. Ya, nggak apa-apa, mungkin netizen akhirnya berpikiran buruk pada saya, berprasangka buruk. Saya dibilang pengkhianat, sengguni, ular kayak gitu. Nggak apa-apa. Saya ikhlaskan untuk itu semuanya. Alhamdulillah. Ya kan, akan tapi saya tidak mau kondisi Novi menjadi buruk dan memperberat psikologisnya saat ini. Dia udah kasihan, dia udah penuh dengan tekanan kanan kiri atas bawah, menekan semua kepada Novi. Saya kasihan untuk itu. Dengan mundurnya ketiga pengacara ini, lantas bagaimana nasib polemik dana donasi yang terus menuai kontroversi ini? Apakah Agus akan segera mengambil langkah hukum berikutnya? Yeah.